Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Selamat siang. Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Kutunggu Jandamu, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. And so, just don't give up with me. Karena merasa penasaran, Listia sempat melirik nama di layar ponsel milik Damar. Tania? Tania siapa? Celetuk Listia yang membaca sebuah nama tersebut. Tania itu cewek yang pernah suka sama aku. Jadi dia suka sama kamu? Terus kamunya? Ya enggak lah. Gimana aku bisa suka sama dia? Orang aku aja gak bisa move on dari kamu. Ya ampun, gombal banget sih. Malah bilang gombal. Ya beneran, kalau aku niat udah dari dulu tuh. Aku udah gonta-ganti pacar. Mana ada kabar yang kamu dengar kalau aku punya pacar? Ya kenapa kamu gak pacaran aja? Enak memang bener ya kalau ngomong. Ya ampun. Ya kan aku juga udah nikah lo waktu itu. Ngapain kamu masih bertahan menjomblo? Ya namanya juga gak bisa move on. Itu gimana sih? Ya mana bisa berpindah ke lain hati gitu loh. Listia tak henti-hentinya tergila karena dirinya sangat puas mencandai Damar pada saat itu. Keakraban mereka memang sudah tercipta dari saat mereka bersama dulu, yang mana Listia juga seringkali menggoda Damar sehingga pria itu tak bisa berkata-kata lagi. Listia memang dikenal sangat humoris. Namun walaupun demikian, sedikit orang yang mengatakan jika Listia itu tidak cukup cantik untuk mendapatkan pria setampan Rangga. Apalagi untuk kali ini benar-benar menikah dengan Damar, pria tampan bertubuh tinggi tegap, atletis dan juga mapan dengan gelar dokter spesialis dalam. Tentu saja hal itu membuat Listia banyak dihujat di media sosial. Akan tetapi dirinya tidak mau mengambil pusing dengan komentar-komentar negatif yang dilayangkan pada dirinya. Sebab tak sedikit pula orang-orang yang mendukung Listia, termasuk juga para fans novelnya. Listia seolah merasa bersyukur karena dirinya bisa menikah dengan Damar, pria yang juga telah dikenalnya sejak lama. Maka dirinya beserta keluarganya tidak perlu mencemaskan akan sifat dan kepribadian tentang Damar, karena sedikit banyaknya Listia sudah sangat mengenal sosok Damar dengan sangat baik. Dulu Listia sempat mengajak Damar untuk menikah. Akan tetapi semua masih terhalang dengan keadaan yang menjadikannya tidak berjodoh di masa itu. Namun siapa sangka jika mereka berjodoh di masa kini yang Listia sudah menyandang status janda. Tidak ada waktu libur bekerja untuk mereka pada saat itu. Damar bahkan masih berangkat ke rumah sakit untuk menjalankan suatu operasi kepada pasiennya. Ini mau ke rumah sakit? Iya, karena hari ini aku ada pasien yang harus dioperasi. Udah jadwal dari 2 hari yang lalu. Oh gitu. Jadi kamu belum ambil cuti ya? Belum. Aku ambil libur nanti di saat kita bulan madu aja. Gaya sih, kayak nikah sama gadis saja, pakai bulan madu segala lagi. Ya emangnya bulan madu cuma bisa dilakukan sama orang yang nikahin gadis saja. Lagi-lagi Listia hanya tergelak tawa. Yang namanya bulan madu itu ya gak ada kaitannya mau nikah sama gadis atau janda. Semua itu tergantung pada diri sendiri. Karena menurut aku sih bulan madu itu adalah satu momen untuk quality time bersama pasangan baru kita. Kan ceritanya aku tahu diri gitu. Tahu diri apa sih? Bagi aku kamu itu istimewa. Jadi ya udah pede aja sih. Damar pun mengingatkan Listia agar selalu percaya diri. Dan Listia pun menjawab dengan sebuah anggukan yang diiringi senyuman. Good. Ya udah, kalau gitu aku berangkat dulu ya. Iya, hati-hati di jalan. Fokus, ingat teori pembedahan. Jangan malah ingat muka aku terus.
Kamu sekolah ngelawak di mana sih? Mau tahu apa mau tahu banget? Gak usah lah, terima kasih. Terima kasih kalau aku ikut ngelawak yang Anda bukannya fokus ngebedah, justru malah ngadain stand up komedi di ruang operasi. Ya udah sana cepetan berangkat. Oh ya, nanti kamu langsung pulang aja ke rumah ibu ya, biar nanti aku langsung pulang ke sana. Oke, siap. Kasian itu Leona nggak ketemu kamu semalaman. Iya, nanti aku pulang ke sana kok. Sampai ketemu nanti ya. Dan pada akhirnya Damar pun pergi dari kamar hotel yang mereka tempati. Sedangkan Listia hanya bisa memandang punggung Damar yang kian semakin menjauh. Di sisi lain, Rangga sedang tertidur namun tak tidur. Dirinya tampak lesu, tak bersemangat pada saat itu. Dirinya sangat terpukul atas pernikahan Listia, sang mantan istrinya. Kenapa kamu ninggalin aku, Lis? Padahal aku gak mau cerai sama kamu. Aku nyesel karena dulu aku mengabaikan kamu gitu aja, dan malah nolak kamu di saat kamu lagi butuh aku. Batin Rangga yang meratapi nasibnya secara dalam, seolah dirinya sudah sangat menyesal. Namun semuanya juga sudah terlambat, dan kini rumah tangganya bersama dengan Listia hancurlah sudah. Di saat-saat renungannya itu, tiba-tiba pintu kamar pun terbuka dan masuklah Rahma dengan membawa makanan dan susu di atas sebuah nampan. Kak Rangga, ayo makan dulu kak. Rangga tak menjawab apapun. Dia hanya tetap diam, terbaring dengan pandangannya menatap langit-langit kamarnya. Rahma meletakkan nampan yang dibawanya itu di atas meja nakas, kemudian duduk tepat di sebelah Rangga. Tangannya kini membelai rambut kakak angkatnya itu lalu berkata, "Maafin aku ya kak. Aku gak bermaksud buat marah-marah sama kamu kok. Kak Rangga gak boleh sedih lagi kak. Kan kakak masih punya aku yang selalu setia nemenin kakak dimanapun." Makasih Rahma, karena kamu udah mau ngertiin aku. Sebenarnya aku cuma butuh waktu aja buat lupain semuanya. Tapi percayalah sama aku, kamu tetap selalu ada di hati aku. Iya kak, aku percaya kok. Rangga menarik perlahan tangan Rahma sampai tubuh gadis yang masih menginjak bangku SMA itu kini terjatuh dalam pelukan Rangga. Sebelum akhirnya dia mengecup bibir Rahma. Di sisi lain, hari itu Listia kembali ke rumah ibundanya. Dirinya datang untuk menemui putri kecilnya. Leona sangatlah terjaga oleh Mbak Yati. Terlebih juga mereka tinggal bersama Bu Dewi. Jadilah Listia cukup tenang meninggalkan Leona jika berada dengan nenek dan juga tantenya. Damar mana Lis? Dia lagi ada operasi bu. Udah jadwal dari beberapa hari yang lalu sih. Nanti juga kalau sudah selesai urusan rumah sakit dia pulang ke sini kok katanya. Oh begitu. Memangnya nggak apa-apa kalau dia tinggal di sini? Ya nggak apa-apa. Emangnya kenapa? Ya takutnya dia nggak nyaman Lis kalau tinggal di sini sama ibu. Ibu kayak nggak kenal Damar aja. Dia nggak mungkin kayak gitulah bu. Lagian dia sendiri kok yang bilang aku suruh pulang ke rumah ibu, dan nanti dia nyusul pulang ke sini. Oh ya? Dia bilang begitu? Iya, kata dia kasihan Leona semalaman gak ketemu sama aku. Listia, Damar memang laki-laki yang baik. Kamu harus bisa menjaga perasaannya. Jangan sampai ada hal yang menyinggung dan menyakiti perasaan dia. Apalagi kamu itu pernah berumah tangga. Ya sudah pasti punya mantan suami. Jadi ibu harap kamu bisa menjaga jarak dari Rangga demi menghargai perasaan Damar ya. Iya bu, aku ngerti kok. Makasih ya, karena ibu selalu ngingetin aku. Iya, ya udah yuk kita masuk. Ibu udah masak kesukaan kamu loh. Ini kita makan di rumah nenek. Yes. Ucap Listia seraya menggerak-gerakkan tangan Leona. Mbak Yati hanya tersenyum melihat keakraban keluarga itu. Di saat Listia sedang menyuapi Leona makan, tiba-tiba ponselnya pun berdering. Yang dilihatnya panggilan tersebut adalah dari Damar. Tanpa menunggu lama, Listia pun segera menekan tombol hijau di layar ponselnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya mas, kenapa? Loh, kenapa ketawa sih? Ya enggak loh, baru kali ini aku dengar kamu panggil aku mas. Tumben, biasanya juga dokter terus. Ya kan sekarang beda.
Sekarang kan kita udah nikah, udah jadi suami istri, masa iya sih panggilnya dokter terus? Ya udah iyalah. Oh ya, terus gimana? Sekarang kamu udah ada di rumah ibu? Udah, aku udah di rumah ibu kok. Dedek Leona gimana? Ada nih, dia anteng kok, gak rewel. Ini aku lagi suapin dia makan. Leona, bagi dong nak, papa juga mau disuapin mama lah. Ucapnya yang sengaja menggoda Listia. Ya udah, sini papa pulang, nanti mama suapin juga barengan nih sama Leona. Balas Listia yang memakai nada Leona sehingga membuat Damar kembali tergelak ringan. Oh ya, gimana operasinya? Udah, lancar? Alhamdulillah, lancar. Terus kamu mau pulang jam berapa nanti? Ini nanti mau visit dulu, setelah itu aku pulang. Ya udah, semoga urusannya selalu lancar ya. Amin. Ya udah ya sayang ya, aku mau siap-siap visit dulu ke kamar-kamar pasien. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan panggilan dari Damar itu pun akhirnya terputus. Begitulah Damar yang selalu menyisihkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk Listia. Di saat dirinya dan Listia masih bersama menjalani sebuah komitmen dulu, Damar pun berlaku sama. Dirinya selalu menghubungi Listia walau dirinya sedang sibuk sekalipun. Berbeda dengan Rangga yang selalu banyak alasan dan alasan, selalu mengatakan sibuk walaupun dirinya sedang santai bersama teman-temannya ataupun sedang bersama dengan wanita lain sekalipun. Di hari itu Damar pulang ke rumah ibu mertuanya. Dirinya mencoba untuk lebih mendekatkan diri kepada semua anggota keluarga. Bahkan Damar meminta izin kepada Bu Dewi untuk memboyong Listia dan Leona ke rumah pribadi Damar. Tentu saja Bu Dewi mengizinkan dengan senang hati, apalagi Damar melakukan dengan tampak bersungguh-sungguh, menggunakan izin walaupun Listia sudah sepenuhnya adalah hak miliknya. Karena hal itulah, Bu Dewi dan kakak-kakak Listia sangat meyakini akan ketulusan Damar. Setelah bermalam di rumah Bu Dewi, akhirnya Damar membawa Listia dan juga Leona bersama Mbak Yati ke rumah pribadinya. Listia cukup terkesima melihat rumah pribadi Damar yang sangat mewah. Bagaimana tidak, selain menjadi dokter spesialis, ternyata Damar juga memiliki usaha brand kosmetik dan juga sebuah restoran di pertengahan kota Jakarta. Wah, ini beneran rumah kamu, Mas? Tanya Listia tampak celingukan mengamati seisi rumah. Iya, masa rumah orang yang kita masukin sih? Kok bisa sih? Kamu nyupang ya? Ya ampun, kok kamu tahu sih? Nyupang apa kamu? Nyupang acting set? Apaan itu? Ya gunting, pisau dan lain-lain. Jawab Damar tersebut tentu saja membuat Listia tertawa terbahak-bahak. Damar hanya tersenyum menanggapi peristiwa yang sedang tertawa itu. Dirinya lebih berfokus kepada apa yang akan dilakukannya, yaitu hendak menunjukkan kamar untuk Leona dan Mbak Yati di lantai 1 rumahnya. Mbak Yati, ini kamar buat Leona dan juga Mbak ya, katanya seraya membuka pintu kamar tersebut. Listia memasuki kamar itu dan mengamatinya dengan cukup takjub, karena dirinya mendapati kamar yang berukuran 6 x 6 meter persegi itu terhias cukup rapi dan lucu, dengan nuansa pink dan bahkan sudah dihiasi stiker karakter anak-anak dan lantai yang tergelar karpet bulu dan boneka-boneka di sana. Seolah kamar itu memang sebelumnya sudah disiapkan oleh Damar untuk Leona. Wah, lucu banget kamar Leona. Ayo Leona, say thank you sama papa. Makasih ya papa, Leona suka, ucap Listia yang membiasakan Leona. Damar hanya tersenyum seraya menimang-nimang Leona yang ada dalam gendongannya dan sesekali mencium keningnya. Nampak tulus sekali Damar kepada Leona, padahal dirinya hanyalah seorang sosok ayah sambung bagi Leona. Akan tetapi hal itu tak serta-merta membuat Damar mengucilkan Leona, karena baginya Leona adalah anak sendiri. Terlebih-lebih Damar juga menyukai sosok anak kecil. Ayo Leona ikut jus, biar papa istirahat ya. Gak apa-apa mbak, aku masih pengen gendong kok. Mbak Yati istirahat aja dulu sana, katanya yang memberi kesempatan pada Mbak Yati agar beristirahat. Karena Damar tahu betul jika sedari tadi Mbak Yati terus menggendong Leona. Listia dan Mbak Yati saling melempar pandang, seolah mereka mendapati jika sosok Damar memang benar-benar baik.
Sayang, kita naik. Kita lihat lantai atas yuk. Soalnya kamar aku ada di atas. Ajak pada Listia yang keluar dari kamar Leona dan berpindah menaiki anak tangga lebar berkelok menuju lantai atas. Sampainya di lantai 2, Damar membuka sebuah pintu kamar utama dan mempersilahkan istrinya untuk masuk ke dalamnya. Waduh, ini keren banget. Ini kamar kamu? Iya. Enggak loh, aku heran aja kok kamu bisa sih punya rumah segede ini. Aku loh rumahnya cuma segitu aja. Itu pun dapat ngontrak. Ya alhamdulillah sih, aku bisa sampai di titik ini. Bersyukurnya kamu ya. Ini yang aku maksud, Lis. Aku mau seperti ini dulu, baru menikah dan bawa kamu, supaya kamu bisa hidup nyaman sama aku. Padahal aku gak mikirin itu. Aku cuma mau kamu nikahin aku dan aku gak masalah kalau kamu gak punya apa-apa sekalipun. Ya gak gitu juga lah. Nikah itu butuh modal untuk setelahnya. Ya masa iya ambil anak orang terus diajak hidup susah? Kalau kita udah siap menikah ya udah seharusnya kita siap mencukupi dan menafkahi dalam hal apapun itu. Ungkap Damar yang membuat Listia seakan terharu dengan perkataan Damar tersebut. Dulu di saat kamu ngajak aku nikah itu kan aku belum punya apa-apa. Usahanya juga baru dimulai. Makasih ya, karena kamu setia menunggu aku. Aku juga gak nyangka banget kalau aku bisa dapat jodoh sama kamu kayak sekarang ini. Tok 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 tok. Suara ketukan pintu terdengar jelas, sehingga membuat Listia yang duduk di samping Damar itu pun segera beranjak dari duduknya untuk membukakan pintu tersebut. Kenapa, Bi? Itu Dan, ada perempuan muda yang cari Dan Damar di bawah. Perempuan? Celetuk Listia yang keheranan. Damar pun nampak memiringkan alisnya, seolah dirinya juga merasa heran siapakah yang datang mencarinya. Siapa? Tanya Listia kepada Damar yang sudah berjalan mendekatinya yang berdiri di ambang pintu. Gak tahu aku juga. Kita lihat aja yuk. Dan akhirnya mereka pun bersama-sama turun untuk menemui seseorang yang dimaksud oleh asisten rumah tangga Damar tersebut. Sampainya di ruang tamu, Damar dan Listia mendapati seorang wanita yang berambut panjang, lurus, bertubuh ramping yang duduk membelakangi mereka. Maaf, siapa ya? Mendengar suara Damar yang bertanda jika orang yang sedang ditunggunya sudah datang, wanita itu pun segera bangkit dari duduknya dan membalikkan badan, seraya menyematkan senyuman di bibirnya. Tania? Damar, apa kabar? Katanya seraya berjalan mendekat dan menempelkan pipi ke pipi Damar. Walaupun Damar sudah berusaha menghindar, rupanya wanita itu cukup sigap dan bergerak cepat namun tetap terlihat santai. Wanita bertubuh tinggi semampai itu tersenyum lebar kepada Damar, sampai-sampai dia tak memperdulikan adanya Listia di samping Damar. Baik, kamu kenapa ada di sini? Aku baru sampai aja hari ini, terus langsung ke sini. Oh gitu. Oh ya udah Tania, kenalin. Ini Listia istri aku, dan ini Leona anak kami. Hai Listia, kenalin aku Tania, temannya Damar. Tania tersenyum menyeringai menatap Listia, seolah tatapan itu mengatakan jika dirinya sama sekali tidak takut bersaing dengan wanita bermodelkan seperti Listia. Hai, aku Listia, istrinya Damar. Oh iya, ngomong-ngomong emangnya kamu dari mana? Dan pada akhirnya Listia pun mencoba memberanikan diri untuk bertanya. Aku dari Australia, dan aku sengaja datang ke sini untuk khusus ketemu sama Damar. Kamu gak cemburu kan? Enggak, tenang aja. Aku orangnya santai sih, cuma kalau lagi marah memang agak tantrum dikit. Akhirnya Listia juga menyendiri sekaligus menjadikannya bahan candaan. Oh gitu. Iya. Oh ya, silakan duduk. Emangnya gak capek berdiri terus? Thank you Mbak Listia. Sama-sama. Namanya siapa? Aunty? Lupa. Leona Aunty. Leona Arviza, ucap Damar yang membiasakan Leona dengan sesekali mencium kepala Leona yang masih berada di pangkuannya. Oh ya Mbak Tania, mau minum apa? Biar dibikinkan minum.
Apa aja boleh Mbak. Oke, tunggu ya di sini. Sini Mas Leonanya, biar bubuk dulu. Udah jamnya tidur soalnya. Leona, bubuk dulu di sana. Oke. Leona bubuk dulu ya Papa, ucap Listia seraya menggerak-gerakkan tangan Leona yang masih polos. Listia pun membawa Leona menjauh dari ruang tamu. Mbak Yati, tidurin Leona dulu ya. Iya Bu. Mbak, Listia pun beralih memanggil asisten rumah tangga. Mbak siapa namanya ya? Saya Siti Bu. Mbak Siti, buatkan minuman dan bawa ke ruang tamu ya. Iya Bu, siap. Setelah selesai dengan itu semua, akhirnya Listia pun kembali ke ruang tamu. Namun sesampainya di sana, langkah Listia seketika terhenti di saat dirinya sempat mendengar percakapan antara Damar dan Tania. Damar, please, tolong kamu jelasin ke aku sekarang. Apa yang buat kamu selalu nolak aku sih? Tania, aku udah sering bilang sama kamu kalau aku udah ada orang yang aku suka. Jadi orang itu Listia ini? Iya. Damar, coba kamu lihat dengan mata kamu baik-baik dong. Apa sih kurangnya aku? Dan apa sih kelebihannya Listia itu? This is impossible. Secara logika aku jauh lebih cantik, lebih modis dan lebih menarik. Kenapa kamu pilih dia sih? Tania, tolonglah, jangan bahas itu lagi bisa gak sih? Mau digimanain juga ya, itulah istri aku, pilihan aku. Jadi tolong kamu ngertiin dan hormatin semua keputusan aku. Karena cinta dan perasaan itu gak bisa dipaksakan Tania. Damar, tapi aku benar-benar cinta sama kamu. Dan selama ini aku udah berusaha sebisa mungkin buat menjauh dari kamu kan. Tapi nyatanya aku memang gak bisa Damar, ungkap wanita yang berpakaian modis dengan rok mini yang hanya sebatas paha. Tania, tolong Damar. Maaf ya lama, tapi sebentar lagi juga datang kok minumannya, kata Listia yang tersenyum lebar mencoba untuk bersikap ramah kepada Tania. Mendapati Listia yang sudah kembali dengan tiba-tiba, Tania dan Damar pun menjadi gugup seketika. Iya, walaupun Damar tidak melakukan kesalahan apapun di belakang Listia, akan tetapi Damar cukup merasa khawatir jika istrinya itu akan berprasangka buruk kepadanya. Enggak apa-apa kok Mbak Listia, santai aja. Lagian aku juga lagi ngobrol-ngobrol aja sama Damar. Iya kan Damar? Ucap Tania tersenyum namun seakan mencoba memikat Damar. Sedangkan Damar sendiri hanya mengangguk dengan sama sekali tak menatap Tania. Oh iya Mbak Tania, Mbak Tania ini udah berapa lama kenal sama Damar? Aku dan Damar kenal sekitar 17 bulan yang lalu. Kita sempat deket juga. Terus sekitar 1 tahun yang lalu aku pergi ke Australia dan baru balik sekarang ini. Oh gitu, keluarga di Indonesia, keluarga sekarang ada di Australia. Oh, di sana kerja? Iya, modeling dan juga bisnis restoran ya, kecil-kecilan lah. Loh, bagus dong, berarti sukses dong di sana. Ya begitulah. Terus kenapa Mbak Tania ini malah balik ke Indonesia? Apa tujuan kamu balik ke sini? Pada akhirnya Listia pun mensekak mata Tania yang seakan senyumannya kini bercampurkan rasa kesal. Aku kesini cuma mau nemuin seorang teman aja. Oh gitu. Dan pada saat itu juga akhirnya minuman pun datang dengan dibawakan oleh Mbak Siti. Silakan diminum dulu Mbak Tania. Iya, makasih. Namun di saat Tania meraih gelas minumannya, Listia pun meraih tisu dan menyapu kening Damar yang tampak sedikit berkeringat. Aduh sayang, kayaknya udah nyala deh AC-nya. Tapi kok masih keringatan aja sih? Ujarnya yang mengelap mesra dan berakhir mengecup pipi Damar tepat di hadapan Tania. Sontak saja Tania yang sedang meneguk minumannya itu pun seketika menjadi tersedak. Waduh, Mbak Tania kenapa? Pelan-pelan dong Mbak, ucap Listia yang sibuk mengambilkan tisu untuk Tania. Mencoba menunjukkan rasa kekhawatiran namun dalam hatinya puas bukan main karena telah memberi pelajaran kepada Tania. Namun Damar sepertinya merasakan akan hal itu. Pasalnya dia sangat tahu betul humoris apapun Listia, dia tidak pernah mengumbar kemesraan di depan umum. Namun kali ini justru Listia tampak sikap lain. Wanita itu tampak terlalu agresif dan tak sedikit pun menjauh dari Damar. Oleh sebab itu Damar menjadi semakin yakin jika Listia memang sedang memanasi perasaan Tania. Merasa dirinya sudah tidak nyaman berada di sana, akhirnya Tania pun berpamit pergi. Damar, kalau gitu aku pulang dulu ya. Damar hanya mengangguk dan diiringi senyuman tipis.
Namun lagi-lagi Listialah yang berperan seolah dirinya sangat bersikap ramah kepada Tania. Loh, kenapa buru-buru toh mbak? Kan kita belum ngobrol-ngobrol banyak. Lain kali aja ya. Kebetulan aku juga belum sempat nemuin teman-teman yang lain soalnya. Oh gitu. Ya udah kalau gitu hati-hati ya di jalan mbak Tania. Iya, jawab singkat yang kemudian berpaling pergi keluar dari rumah Damar. Keren juga ini, siapa namanya si Listia. Mantep ini Listia ini. Dia nggak yang kayak karakter yang lemah, panik gitu. Dia santai tapi tajam. Keren nih Listia, serius. Kita lanjut. Setelah Tania pergi dari hadapan mereka, kinilah tinggal Listia dan Damar di sana. Sayang, baru saja Damar mengatakan hal itu, namun Listia tak menghiraukannya dan justru pergi dari ruang tamu meninggalkan Damar. Yang, tunggu dong. Aku boleh tidur di kamar gak? Aku capek banget soalnya. Balas Listia yang mengalihkan perkataan dan terus melangkahkan menaiki anak tangga menuju kamar mereka. Sedangkan Damar yang mulai merasa cemas itu pun terus mengikuti Listia di belakangnya. Dan sesampainya di kamar, Listia membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Namun Damar mendekat seolah merayu istrinya itu untuk menjelaskan semuanya. Sayang, dengerin dong. Aku sama dia itu memang benar gak ada apa-apa. Kita dulu emang deket, tapi gak sampai pacaran. Cuma dekat sebatas teman aja dan gak lebih. Iya aku tahu kok. Cuma aku gak suka aja sama dia. Dia tuh kayaknya berusaha banget buat ngoda kamu. Iya dia emang kayak gitu dari dulu. Terus kamu sempat kegoda? Kalau aku sempat kegoda sama dia, gak mungkin aku sekarang nikah sama kamu lah. Pandangan Damar menatap Listia seolah berharap jika istrinya itu dapat sepenuhnya mempercayai dirinya. Cukup sulit bertahan di saat dirinya tidak bisa move on dan berpaling dari sosok Listia. Dan hingga akhirnya dirinya dapat memiliki wanita itu dengan sepenuhnya. Namun kini, dengan tiba-tiba Tania datang ke dalam kehidupannya dan bahkan mencoba untuk masuk ke dalam rumah tangganya, tentu saja Damar tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Namun hanya satu yang Damar khawatirkan pada saat itu, yaitu dia takut jika Listia tidak mempercayai dirinya. Kini mereka saling merebahkan tubuh di atas ranjang dengan berposisikan miring dan saling berhadapan. Sayang, kamu percaya kan sama aku? Aku percaya sama kamu mas, tapi aku gak percaya sama dia. Ya wajar sih kalau kamu mikir sampai ke situ. Karena menurut aku juga sikap Tania itu berlebihan. Mas, apa kamu sedikit pun gak tertarik sama Tania? Dulu, di saat aku kayak frustasi banget, saat itu aku kenal dia. Dan dia berusaha buat menghibur aku. Dulu aku mikir kalau dia itu cewek yang baik banget. Sampai-sampai aku kepikiran mau manfaatin dia buat manasin kamu dan ngelupain kamu. Tapi aku mikir lagi, buat apa aku ngelakuin itu semua kalau ujung-ujungnya aku tetap gak bisa dapetin kamu lagi. Ungkapan dari lubuk hati Damar tersebut seakan mampu mengiris hati Listia. Wanita itu kini menatapnya dengan rasa iba dan tak tega. Tangan kanannya perlahan melambang ke udara hingga akhirnya mendarat dengan sempurna di pipi Damar. Usapan dan sapuan lembut jemari Listia seakan mampu memejamkan kedua mata Damar. Seolah pria itu benar-benar menikmati sentuhan lembut dari wanita yang sangat dicintainya. Maafin aku ya. Aku gak tahu ternyata kamu sampai segitunya sama aku. Karena saat itu aku merasa putus asa banget. Karena ayah yang sedang sakit. Sudah sering sakit-sakitan pengen aku cepat nikah. Sedangkan waktu itu kamu sendiri gak mau aku ajak nikah. Dengan kedua mata yang masih terpejam, Damar pun membalas, iya. Makanya aku gak bisa ngapa-ngapain. Aku juga merasa bersalah dan ngerasa gak berguna buat kamu. Tapi aku bersyukur banget karena sekarang kamu sudah menjadi milik aku. Ungkap Damar yang masih saja memejamkan kedua matanya. Sedangkan Listia masih tetap meraba mesra wajah suaminya itu seolah sedang meyakinkan diri jika wajah tampan itu sekarang sudah menjadi hak miliknya dengan seutuhnya.
Melihat bibir Damar yang sedikit terbuka dengan kedua mata yang masih terpejam, seolah Listia meyakini jika pria yang kini berada tepat di depannya itu sedang mendambakan sentuhan dan sentuhannya. Perlahan Listia bergeser mendekat dan mendaratkan bibir tepat di bibir Damar dan mendiamkannya untuk beberapa saat saja. Dipejamkannya lah kedua mata dan mencoba untuk menghadirkan suasana yang ia dambakan. Siang hari tak menghalangi kegiatan mereka. Keduanya tampak bersemangat, terlebih bagi Listia pada saat itu ingin rasanya dirinya memuaskan pria yang kini sedang melakukan penyautan dengannya. Dirinya sangat berharap bisa memuaskan Damar, pria yang selama ini telah menderita karena pilihannya. Dalam benak Listia pada saat itu hanyalah sebisa mungkin ingin membuat Damar merasa terpuaskan dan bahagia, agar pria itu tidak bisa berpaling kepada wanita lain, seperti halnya Rangga yang lebih memilih meniduri adik angkatnya daripada menidurinya yang mana adalah istri sahnya. Dan Listia tak ingin hal itu terulang kembali dalam hidupnya. Dia ingin pernikahannya kali ini sempurna hingga maut memisahkan. Namun satu hal yang membuatnya tak nyaman yaitu Tania. Wanita itu seakan menari-nari dalam pikiran Listia, sehingga membuat dirinya kini lebih waspada dengan sebaik mungkin memperlakukan Damar. Sore hari telah menjelang, namun mereka masih belum juga keluar kamar dan masih dalam penyautan di sana. Entah sudah berapa kali mereka melakukan itu. Yang pasti Damar benar-benar memanfaatkan waktu libur di hari itu hanya bersama dengan Listia, seolah dirinya sedang melampiaskan rasa rindunya akan sentuhan dan sentuhan yang selama ini telah didambakannya dari sosok Listia. Kini Damar sudah melihat Listia yang tampak kelelahan, namun dirinya masih tak urung merasakan tuntas, seperti halnya ketahuan lagi dan lagi. Itulah yang Damar rasakan pada saat itu. Namun walau bagaimanapun juga, dirinya tetap memikirkan istrinya yang kini tampak menahan rasa lelah demi dirinya. Gestur tubuh Listia yang semakin pasrah tentu saja membuat Damar mengetahui perbedaan dengan sebelumnya. "Kamu capek?" "Enggak kok. Terusin aja." "Udahlah, kayaknya kamu capek banget." "Enggak, nanggung juga kan." "Udah lanjutin aja sayang." Dan karena permintaan Listia dan juga rasanya Damar tak tahan mendengar desan istrinya itu, akhirnya dia melanjutkan sampai benar-benar tuntas di kali ini. Setelah mencapainya bersama-sama dan sempat saling terdiam melemas dalam dekapan satu sama lain, akhirnya Damar melepaskan penyautan mereka dengan diiringi pekikan kecil dari Listia. "Kenapa sayang? Gak apa-apa, perih aja dikit. Maaf ya." "Ngapain minta maaf sih? Udah kewajiban aku kan buat ngelayanin kamu. Lagian juga sama-sama mau ini." Pengakuan Listia seakan membuat Damar yang sedang menyelimuti tubuhnya itu pun tersenyum. Tak ada celah bagi Damar dalam sosok diri Listia. Walaupun orang berkata wanita itu tidak begitu cantik, apalagi tinggi, wanita itu adalah wanita yang sederhana namun mampu membuat Damar tergila-gila. Di sini aku sedang menantikan dan mendambakan wanita itu. Akan tetapi kamu di sana justru sedang menyia-nyiakan dirinya. Jadi jangan salahkan aku kalau aku akan mengambil alih semuanya dari kamu. Begitulah yang pernah Damar pikirkan di saat mendengar jika Listia telah disia-siakan oleh Rangga. Malam itu mereka tampak bersantai di rumah mewah nyaman, yaitu di kediaman pribadi Damar. Listia tampak sibuk memotong buah di dapur bersama Mbak Siti dan Mbak Yati yang juga tengah sibuk dengan urusannya masing-masing. Sedangkan Damar nampak sedang asik bermain dengan Leona di ruang keluarga, seolah seperti anak kandung sendiri, menimang dan mengajaknya menari-nari dalam menggendongnya. "Leona, makan buah dulu ya sayang ya. Itu, Mama bilang Leona harus makan buah dulu." Damar mengatakan dengan nada seolah sedang mengajak Leona mengobrol. "Dan Papa bilang makan buah itu bagus buat kesehatan lo." Listia menyuapi Leona dan tak lupa dia juga menyuapi Damar yang masih tetap menggendong Leona. Dalam berlangsungnya situasi hangat seperti itu, tiba-tiba ponsel Listia pun berdering dengan kencangnya, yang ternyata memperlihatkan nama Mas Rangga di layar ponsel tersebut. Damar seakan menatap layar ponsel Listia itu dengan penuh tanda tanya. Ada apa Rangga menghubungi Listia? Akan tetapi Damar cukup memaklumi akan hal itu.
Pasalnya dia tahu betul jika hak Rangga dialah masih bersama dengan Listia, yaitu adalah Leona. Damar berpikir mungkin saja Rangga menghubungi Listia karena dirinya ingin mencari tahu kabar tentang Leona, putri kandung Rangga. Listia terdiam mematuhi seolah dirinya masih bingung karena bagaimanapun juga dirinya sudah tidak ada hubungan apapun dengan sosok Rangga. Dan yang mana Listia juga harus menghormati status pria yang kini berada di sampingnya. Gak apa-apa, angkat aja, siapa tahu penting. Dan dengan gerak ragu, akhirnya Listia pun menerima panggilan dari Rangga tersebut. Halo, ada apa mas? Halo Lis, apa aku ganggu kamu? Enggak juga sih, emangnya ada apa? Kenapa? Aku kangen, hah? Enggak, maksud aku kangen sama Leona. Oh gitu. Iya Lis, gimana kalau aku VC kamu? Mau ngapain? Aku mau lihat Leona Lis. Boleh, kebetulan Leona lagi sama Mas Damar nih. VC aja sama Mas Damar aja ya. Hal itu Listia lakukan karena dirinya tidak ingin membuat rumah tangganya menjadi terguncang. Terlebih-lebih dirinya juga harus menghargai Damar sebagai suaminya. Setelah panggilan video call pun tersambung, akhirnya nampaklah wajah Rangga yang berhadapan langsung dengan Damar beserta Leona. Halo Leona, gimana kabarnya sayang? Tuh, Papa Rangga tanya, Leona jawab gimana? Leona baik-baik aja pak, jawab Damar dengan nada seolah-olah seperti Leona. Dalam hati Rangga seolah merasa teriris di saat dirinya melihat Leona dekat dengan oleh orang lain yang kini telah menjadi ayah sambung Leona. Namun bagaimanapun juga Rangga masih tetap berusaha untuk tersenyum dan bersikap ramah membalas Damar. Makasih ya Mar, karena kamu sudah mau bantu jaga Leona. It's okay Rangga, bagi aku Leona udah aku anggap sebagai anak kandung aku sendiri kok. Jadi kamu gak perlu khawatir. Di antara Damar maupun Rangga sebenarnya dalam hati mereka sama-sama ada perasaan sesuatu. Akan tetapi mereka saling menutupinya satu sama lain dengan sebuah senyuman dan mencoba tetap untuk saling menyapa ramah. Sial memang. Dalam hati Rangga sebenarnya video call ingin melihat wajah Listia bersama dengan anaknya. Akan tetapi ternyata semuanya itu tidaklah sesuai dengan ekspektasinya. Nyatanya kini dirinya hanya bisa melihat wajah Leona dengan tanpa melihat wajah Listia sedikit pun adanya di sana. Memang sengaja bagi Listia untuk menghindar dari Rangga. Pasalnya wanita itu tidak ingin memperkeruh suasana dalam rumah tangganya. Oleh sebab itu Listia membiarkan ponselnya itu kepada Damar suaminya. Beberapa hari telah berlalu. Damar menyiapkan semua untuk liburannya kali ini bersama dengan Listia dan juga anaknya. Damar sengaja mengajak Leona ikut serta dalam liburannya karena dia tidak ingin memisahkan ibu dan anak tersebut. Sesuai dengan permintaan Listia, Damar merencanakan liburannya kali ini ke Bali. Memang sengaja bagi Listia tidak ingin meminta liburan ke luar negeri. Sesuai tawaran Damar, pasalnya Listia tidak mau jika dirinya akan membebani Damar. Walaupun dirinya kini sudah sah menjadi istri dari pria yang berprofesi sebagai dokter spesialis bedah itu. Akan tetapi Listia tidak serta-merta membuat terkurasnya dompet suaminya itu. Karena bagi Listia mencari uang itu tidaklah mudah. Jadi dirinya paham betul akan hal itu, sehingga tidak mungkin bagi Listia akan mudah menghambur-hamburkan uang begitu saja. Liburan berlangsung di kota Bali. Damar memesan 2 buah kamar untuk dirinya bersama Listia dan juga Mbak Yati bersama dengan Leona. Tidak ada sedikit pun Damar membeda-bedakan antara fasilitas dalam liburan tersebut. Dirinya telah menyusun semuanya serapi mungkin agar mereka yang pergi merasa nyaman bersama. Mas, kamu pesan kamar hotel ini apa nggak kemahalan? Aku bisa kok tinggal di kamar yang biasa aja, ujar Listia yang mendapati kamarnya yang akan ditempatinya itu tampak terlihat mewah. Gak apa-apa sayang, ini juga gak tinggi-tinggi banget kok, masih standar. Walaupun aku gak tahu banget soal perhotelan, tapi aku juga gak bodoh-bodoh banget loh. Ya gak apa-apa loh sayang, lagian gak tiap hari ini kan. Masa ya aku bawa liburan istri aku sendiri tapi kasih kamarnya yang biasa aja. Udahlah, gak apa-apa. Ya udah deh. Oh ya sayang, kira-kira kamu mau punya anak cowok apa cewek? Listia bertanya soal dirinya juga ingin mengetahui akan hal itu. Terlebih dirinya juga tidak adil bagi Damar jika dirinya tidak memberikan seorang anak hasil dari benihnya sendiri. Kenapa mikirin itu sih? Leona aja belum gede. Loh, kan beda. Leona kan bukan anak kandung kamu. Apaan sih? Walau dia bukan anak kandung aku kan, tapi yang namanya tanggung jawab tetap tanggung jawab. Kita tunggu tahun depan ya.
Seenggaknya sampai Leona bisa aktif masuk playgroup. Kenapa gitu? Ya kan kasihan dia lah sayang. Nanti kamu ngidam dan kurang perhatian dia. Tapi aku gak enak sama kamu. Leona juga sama aja kok. Seperti anak aku sendiri, gak ada bedanya. Udah, nanti aja deh. Orang aku juga gak apa-apa kok. Ini juga si Damar juga keren banget sih. Mikir banget ke depannya. Kita lanjut. Ujarnya seraya sibuk mengetik sesuatu pada laptopnya. Listia tersenyum, seolah dalam hatinya sangat merasa bahagia karena dirinya telah tepat memilihkan ayah sambung untuk Leona. Bagaimana mungkin jawaban Damar itu sangat memuaskan bagi Listia, yang mana wanita itu memang berharap begitulah jawaban Damar pada akhirnya. Mereka berjalan-jalan mengelilingi kota Bali dan bukannya hanya di pantai. Damar membawa mereka pergi ke berbagai tempat wisata di Bali. Pada hari kedua itu mereka di sana cukup berjalan lancar. Seolah-olah benar-benar merasa senang dengan keadaan yang damai bagi Listia, yang mana dirinya dapat berlibur dengan putri dan juga suami barunya. Dan di malam itu, mereka makan malam di sebuah restoran yang cukup terkenal di Pulau Bali. Sayang, kamu pernah kesini sebelumnya? Tempat ini 3 kali sih kalau gak salah. Emangnya kamu belum pernah ke tempat ini? Belum. Ini yang pertama kali sih aku kesini. Orang ke Bali aja aku baru 2 kali. Gak apa-apa, yang penting sekarang udah kesampaian kan? Iya sih. Padahal dari dulu banget aku pengen kesini. Aku cuma dengar-dengar aja soalnya. Damar tersenyum manis sebelum akhirnya dia meraba-raba saku di tubuhnya, seolah dirinya seperti sedang mencari-cari sesuatu. Cari apa yang? HP aku. Kayaknya ketinggalan di mobil deh. Ya coba cari aja dulu di mobil. Aku cari di mobil dulu ya. Dan akhirnya Damar pun beranjak dari duduknya dan bergegas keluar restoran dan menuju mobil yang terparkir di sana. Oh iya bener, ini HP-nya, ujar Damar yang hendak keluar dari dalam mobil. Namun mengurungkan niatnya ketika mendapati seseorang memasuki mobil dan duduk tepat di samping, yaitu di sisi kiri jok kemudi. Tania, lagi ngapain kamu di sini? Aku sengaja kesini cuma mau ketemu sama kamu Damar. Aku kangen banget sama kamu. Tania mendekatkan tubuhnya kepada Damar dengan kedua mata menatap penuh harap dan bibirnya terenganga seolah siap menyantap mangsanya. Stop Tania, aku sudah menikah dan kita gak bisa kayak gini. Why not? Kenapa gak bisa Damar? Kita lakuin di luar sepengetahuan istri kamu itu. Oke? Enggak, sorry. Tapi sekarang kamu harus keluar dari mobil ini. Gak Damar, mau di sini sama kamu. Kenapa sih kamu gak bisa menghargai keputusan aku? Kamu gak adil Damar. Kamu beri kesempatan perempuan itu, tapi kamu sama sekali gak mau beri aku kesempatan. Karena aku sayang dia. Damar, please, kasih aku kesempatan sekali aja. Aku rela kok kalau kita harus berhubungan backstreet sekalipun, asal aku bisa sama kamu. Enggak Tania, maaf. Aku gak mau cari masalah Tania. Ya berarti seenggaknya kamu mau kan? Iya kan? Enggak Damar, coba kamu ingat dulu di saat Listia ninggalin kamu dan nikah sama cowok lain. Disitulah aku yang ada buat kamu. Di saat kamu frustasi, aku yang ada buat kamu Damar, bukan perempuan itu. Cetusan Tania seakan menyentak hati Damar. Wanita itu menangis di hadapannya seolah dirinya sudah merasakan lelah untuk menghadapi semuanya. Maaf Tania, kamu memang pernah ada buat aku di saat aku lagi terpuruk. Tapi sekali lagi aku minta maaf Tania, karena aku gak bisa ngianatin Listia. Mendengar pernyataan Damar tersebut seakan membuat Tania menatapnya dengan kesal. Kedua matanya kini memerah seakan dirinya mulai merasakan emosi yang memuncak. Oke, kalau kamu gak mau gak apa-apa, tapi jangan salahin aku kalau suatu hari nanti kamu bisa menghadapi masalah. Apa maksud kamu Tania? Di luar udah ada yang ngevideoin kita di sini. Jadi jangan salahin aku kalau video itu bisa sampai di tangan Listia. Paparnya yang seakan membuat Damar mengeraskan rahangnya yang tegas, seolah tampak menahan rasa amarahnya. Jangan macam-macam Tania. Terserah, katanya yang kemudian bergegas turun dari mobilnya. Wah, ini gimana ini nanti jadinya? Makin rumit banget. Ngeri. Kita lanjut. Damar yang kini terdiam seolah tampak shock mencerna apa yang telah dikatakan oleh Tania. Dirinya benar-benar tidak menyangka jika Tania akan bisa berbuat senekat itu. Damar meremas kemudi mobil sebelum akhirnya memukul dengan kepalan tangannya, seolah sebagai bentuk pelampiasan rasa emosinya.
Tak lama Listia datang keluar guna menyusul Damar karena suaminya itu tak kunjung kembali masuk ke dalam restoran. Dan pada akhirnya Listia melihat Damar yang masih berada di dalam kemudi mobil dan duduk sendirian di sana. Tok 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 tok. Sayang, kok malah kesini? Maksudnya kamu lama dari tadi ngapain aja? Ada nggak HP-nya? Ada kok ini. Yaudah yuk. Kemudian Damar pun menggandeng istrinya. Namun Damar masih tetap teringat dengan ucapan Tania yang mengancamnya. Bukannya kini Damar sekali menengok ke arah mana Tania pergi, seolah dirinya masih khawatir jika tiba-tiba Tania mendatangi Listia. Setelah makan malam berlalu, mereka pun akhirnya kembali ke kamar hotel masing-masing. Listia sibuk menimang bubuk putri kecilnya. Mbak, dia udah tidur nih. Kalau mau tidur cepet tidur aja. Iya bu, makasih. Sama-sama. Ya udah kalau gitu aku balik ke kamar dulu ya. Iya. Wanita bertubuh tak begitu tinggi itu akhirnya meninggalkan kamar yang ditempati oleh Leona dan Mbak Yati. Kini dirinya berganti pindah ke kamar sebelah yang mana adalah kamar bersama dengan Damar. Gimana? Leona udah tidur? Udah. Baru aja dia benar-benar tidur. Listia kini duduk di ranjang tepat di sebelah Damar yang sedari tadi sudah duduk bersandar di headboard ranjang dengan sebuah laptop yang berada di atas pangkuannya. Ya udah, pasti capek banget tuh Leona, seharian main muter-muter di Bali. Ya pastilah, yang tua aja ngerasa badannya kayak remuk gini, apalagi anak kecil. Ya udah kamu tidur istirahat. Kamu juga jangan malam-malam ya tidurnya. Iya ini bentar lagi juga kelar kok. Ya udah aku tidur duluan ya sayang. Good night. Katanya seraya mengusap-ngusap kepala Listia seolah mencoba mengantarkan istrinya itu pada tidur lelap ternyamannya. Damar memandangi Listia seraya terus berpikir dan teringat sikap Tania kepadanya. Setelah susah payah aku bertahan sampai tiba saatnya sekarang aku bisa memiliki wanita ini. Terus kenapa aku harus hianatin dia? Batin Damar yang masih tetap membelai lembut kepala Listia yang sudah terlelap itu. Hingga sebuah kecupan mendarat di kening Listia. Seolah pria itu benar-benar sangat menyayangi Listia dengan penuh hatinya. Sampai-sampai dia merasa khawatir dan cemas akan ancaman dari Tania yang akan memberikan video tersebut kepada Listia. Entah apa yang akan dia lakukan untuk mengatasi hal itu selain cara menyetujui untuk berselingkuh dengan Tania. Waduh, ini nih. Benar-benar tidak ingin melakukan hal itu. Dirinya terus sibuk mencari cara bagaimana caranya agar Tania mengurungkan niatnya untuk berbuat nekat. Damar memandangi wajah istrinya dengan tatapan iba. Dia merasa wanita itu cukup menjalani hidupnya dengan cukup malang. Padahal sewaktu masih bersama dengan dirinya, Listia adalah wanita yang sangat ceria dan humoris. Namun kini Listia tak lagi seceria dulu. Bahkan kini wanita itu terlihat cukup berusaha untuk bersikap humoris di hadapan semua orang. Walau demikian, rupanya Damar sangat memahami akan hal itu. Maka dari itu, Damar berusaha untuk segera memperistri Listia dan bertekad untuk membahagiakannya. Namun, rupanya pernikahan tak semulus yang ia bayangkan. Baru saja dirinya menikah, sebuah kerikil datang, menancap menghadang perjalanan rumah tangganya. Beberapa hari berlibur, akhirnya tiba saatnya kembali ke Jakarta. Listia mulai sibuk dengan aktivitasnya yang bergelut dengan novel yang sedang digarapnya. Sedangkan Damar juga kini sibuk dengan aktivitasnya di rumah sakit dan juga memantau perkembangan brand dan restorannya. Damar yang tak kenal lelah itu pun selalu bersemangat dalam menjalani segudang aktivitasnya. Dari semasa dirinya masih single pun, dirinya adalah sosok yang pekerja keras. Terlebih-lebih sekarang dirinya juga sudah memiliki tanggung jawab anak dan istri yang harus dia pikirkan segala kebutuhannya. Sebagai seorang pria yang benar-benar bertanggung jawab, tentu saja Damar membiayai semua kebutuhan mereka. Dan sebagai seorang suami, dirinya juga memberi nafkah lahir yang tak sedikit dan nafkah batin yang juga terbilang rutin. Karena bagaimanapun juga dirinya tidak ingin Listia mengalami hal yang sama dalam 2 kali pernikahannya. Di sebuah toko buku ternama, Listia sibuk mendatangani novel yang sebelumnya telah terbit. Dirinya sibuk dengan para penggemar novelnya yang meminta berfoto dan berbincang ala kadarnya. Hei kak, aku ngefans banget loh sama novel kakak. Tolong dong kak, ditandatangani novel aku, ujar seseorang gadis yang berseragam SMA yang tampak berantusias ketika bertemu dengan Listia. Oke,
Listia meraih buku novel tersebut dengan senyum sumringah menyambutnya. "Kak, kok dedenya gak pernah diajak pas meet gini sih kak? Dia suka rewel, gak bisa capek anaknya." Listia memberikan alasannya dengan tersenyum ramah. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.